wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita mengkaji kitab Thalathatul Ushul, 3 pondasi dasar yang wajib kita tahu. Alhamdulillah di pertemuan akan lalu kita sudah selesai dari pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah. Mengenal yang kita sembah. Mengenal yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, dan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Pada malam hari ini kita masuk di pokok yang kedua yang wajib kita tahu dalam beragama, yaitu mengenal agama yang kita pegang. Karena banyak orang, dia kalau ditanya beragama Islam, tapi kalau ditanya apa itu Islam, tidak tahu. Maka penting kita mengenal apa artinya Islam, apa rukun-rukunnya, apa keharusan dan ketentuan kita sebagai seorang yang beragama Islam, supaya kita memegang Islam bukan hanya sekedar nama, tapi juga mengetahui makna, arti, dan hal-hal yang wajib kita yakini kalau keyakinan, hal-hal yang wajib kita amalkan kalau berupa amalan. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsani, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil, yaitu berdasarkan dalil. Dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil ini yang tentunya yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Karena Islam tidak dikenal dengan taklid atau hanya ikut-ikutan. Atau Islam itu tidak dikenal dengan hanya mengira-ngira. Islam itu harus dikenal dengan dalilnya. Ada Quran, ada hadis. Adapun ada orang mengenal Islam hanya sekedar ikut orang tanpa tahu dalilnya, maka ini tentunya belum dianggap mengenal agamanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, ammal insanu alladhi la ya'rifu dinahu wa innama yuqallidun nasa wa yakunu im'atan ma'an nasi fahadha lam ya'rifa dinah wa hariyun bihi annahu idza su'ila anhu fil qabr yaqulu ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Adapun orang yang tidak mengenal agamanya, sesungguhnya dia tidak lain hanya mengikuti manusia saja. Dia hanya melakukan sesuatu karena orang melakukan. Maka ini tidak dinamakan mengenal agama. Maka sangat cocok nanti baginya pada hari kiamat kalau ditanya, bahkan di alam kuburnya kalau ditanya, apa agamamu? Dia akan bilang, haha, saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang berkata sesuatu, saya pun bilang.
Maka kata beliau setelah itu, fawajibun 'alal insani ayya'rifa dinah bil adillah min kitabillahi wa sunnati rasulih wala ya'rifu hadha illa bitta'allum. Maka wajib bagi seorang untuk mengenal agamanya dengan dalil dari Al-Quran, dari kitab Allah Al-Quran, dan dari sunnah Rasulullah hadis. Dan ini tidak mungkin dia tahu kecuali dengan belajar. Tidak mungkin. Ada orang duduk di rumahnya bilang saya tahu agama. Tidak mungkin. Itu hanyalah khayalan. Karena tidak mungkin seorang itu tahu agama tanpa belajar. Para sahabat kenapa dia tahu Islam? Dia belajar. Duduk di halaqah. Duduk di majelis ilmu. Penyampaian hadis dari Rasulullah SAW. Iya. Ini yang harus kita pahami. Karena Nabi SAW katakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan tidur tunggu mimpi datang. Ya, saya telah bermimpi begini, makanya saya lakukan begini. Ilmu itu agama tidak dibangun di atas itu. Tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi kenabian yang langsung kita diwahyukan kepada kita. Tidak. Dengan Nabi Muhammad SAW diutus, terputus sudah wahyu. Tidak ada jalur untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan jalur belajar apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bukan hanya mengatakan, saya mimpi ketemu Nabi, dikatakan kepada saya harus begini. Iya. Tidak ada lagi ilmu, tidak ada lagi wahyu. Iya, yang seperti itu. Nabi yang bilang ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu dengan mengetahui dalil Quran dan Sunnah. Ilmu itu kalau kita bilang, ini kata Allah, ini kata Nabi, itu yang dibilang ilmu. Ya, adapun apa yang kata orang, itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Ini yang beliau katakan. Jadi nanti kita akan jelaskan Islam berdasarkan dalil. Apa itu Islam? Apa pengertiannya? Apa rukun-rukunnya? Dan apa dalil dari setiap rukun itu? Kata beliau, wal istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam, kalau kita mau tahu apa itu Islam, Islam itu adalah al-istislamulah, berserah diri hanya kepada Allah, bitauhid, dengan mengesahkannya dalam beribadah. Itu dibilang Islam pertama. Kita berserah diri kepada Allah dengan menyerahkan hidup mati kita hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Kata Allah, tidak ada yang lebih bagus agamanya daripada orang yang mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah. Menyerahkan seluruh yang dia punya hanya karena Allah. Beribadah hanya karena Allah. Dalam keadaan dia muhsin. Dia ikhlas. Beramal karena mengharapkan pahala dari Allah. Wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Itulah dibilang Islam yang pertama. Kita menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Kita meyakini tidak ada sembahan yang berhak kita sembah kecuali Allah saja. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ini yang kedua. Dan tunduk kepadanya dengan taat. Karena ada orang bilang saya serahkan diri kepada Allah, tapi tidak taat. Tidak sholat. Tidak puasa kalau datang Ramadan. Tidak berzakat. Tidak berhaji padahal dia mampu. Itu bukan Islam. Islam itu pertama kita berserah diri kepadanya tanpa ada syirik. Terus kita tunduk dengan melakukan ketaatan.
dengan melakukan ketaatan. Inilah yang diberikan kabar gembira. Kalau kita hanya beriman tanpa taat, maka kita belum diberikan kabar gembira nanti. Karena diberikan kabar gembira yang dua, iman dan beramal dengan melakukan ketaatan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kita sudah dengar tadi ayat di salat maghrib. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Itulah dibilang yang istislam lillah. Yang hanya berserah diri kepada Allah, itu namanya beriman. Terus wa amilus sholihat, dan beramal soleh, ini namanya tunduk dengan ketaatan. Apa kabar gembiranya kalau sudah dua ini? Annalahum jannatin, bahwasanya bagi mereka surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ini surga, ini kabar gembira, itu syaratnya. Itu dua syarat pertama. Istislamu lillahi bitauhid. Ketika saya bilang saya muslim, berarti saya hanya mentauhidkan Allah. Saya tidak mungkin berdoa kepada selain Allah. Tidak mungkin saya bertawakal kepada selain Allah. Tidak mungkin saya meminta perlindungan dan pertolongan kepada apa yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Tidak mungkin saya lakukan kepada selain Allah. Itu kalau saya bilang Islam. Tidak mungkin saya pergi ke kuburan minta ke penghuni kubur. Wahai Syekh, tolong kasih saya anak. Tolong luluskan saya ke PNS. Tidak mungkin kalau saya muslim. Karena muslim itu yang meminta hanya kepada Allah. Allah tidak butuh perantara. Itu yang muslim. Terus muslim itu yang taat. Nanti kita akan disebut oleh penulis. Muslim itu yang melakukan rukun Islam, yang mengerjakan rukun iman, yang mengerjakan rukun ihsan. Akan datang penyebutannya. Terus itu syarat kedua sebagai seorang muslim. Berserah diri hanya kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari yang namanya syirik dan pelakunya. Itu dibilang tauhid. Ada orang yang bilang, saya muslim, saya taat. Tapi kalau syirik dia dukung. Belum muslim. Belum muslim yang begitu. Kalau syirik, dia ridho. Belum muslim. Walaupun dia bilang dia muslim. Walaupun dia bilang dia muslim. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, annaka tastaslimu lillahi wa tanqadu lahu bit-ta'ah. Tidak cukup kamu berserah diri kepada Allah, tunduk melakukan ketaatan, wa anta la tatabarra' minasyirk wala minal musyrikin, sementara kamu tidak berlepas diri dari kesyirikan, kamu juga tidak berlepas diri dari yang namanya orang musyrik, pelaku syirik. Tidak cukup. Iya, itu tidak cukup. Karena kita tidak akan dihitung sebagai muslim sampai terpenuhi 4 syarat tadi. Kata Syekh, hada la yakfi, ini tidak cukup. Wala tu'addu musliman hatta taqtasifa bihadis sifat. Kamu tidak dianggap sebagai muslim sampai kamu bersifat dengan sifat-sifat ini tadi. Awalan yang pertama, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Kamu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, menyatakan dialah satu-satunya sembahanmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kamu tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Salisan yang ketiga, al-bara'atu mimma yudadu tauhid wa yudadu ta'ah wa huwa syirku. Berlepas diri yang namanya lawan tauhid, lawan daripada ketaatan, yaitu syirik. Mendoakan Allah dalam ketaatan dan dalam bertauhid. Rabi'an yang keempat,
Al-bara'atu min ahli syirki. Kamu berlepas diri dari yang namanya pelaku syirik. Iya. Itu baru kamu dikatakan muslim. Iya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau anggap orang itu muslim? Iya. Orang musyrikin Makkah mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, Allah yang memberinya rezeki. Nabi menganggapnya muslim? Tidak. Sampai dia mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sampai dia menghancurkan patung. Sampai dia mengatakan kuburan yang dibangun, kuburan yang disembah. Itu baru. Saat Nabi SAW taklukkan Mekah, apa yang beliau lakukan pertama? Dia kirim untuk menghancurkan berhala dan meratakan kuburan yang disembah sebelumnya oleh orang musyrikin. Karena itulah yang namanya Islam. Dia hanya menyembah Allah saja. Tidak kuburan, tidak pohon, tidak patung, tidak apa-apa. Hanya Allah saja. Iya. Ini kenyataan. Kalau kita baca sejarah Nabi, kita akan mendapatkan itu. Banyak di sana orang membaca sejarah Nabi. Ya, tapi tetap syirik. Dia baca berjanji. Katanya terdapat di dalamnya sirah Nabi. Tapi syirik. Kalau dia seharusnya baca sirah, Nabi itu dari awal diutus sampai belum meninggal, mengingatkan dari syirik. Jangan kau syirik. Jangan menyembah selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan bersandar kepada selain Allah. Iya. Ini yang Nabi ingatkan kalau kita paham sejarah. Dari sejarah Nabi SAW. Inilah dibilang Islam. Inilah makna ketika saya bilang saya ini Muslim. Berarti saya berserah diri kepada Allah. Saya harus mengerjakan ketaatan. Saya tidak boleh mengakui syirik. Dan saya tidak boleh ridho terhadap pelaku syirik. Tidak boleh ridho terhadap pelaku syirik. Ini kalau kita bilang Muslim. Walaupun kalau kita bilang begitu kadang dianggap keras. Tapi begitulah Islam. Ini bukan keras. Memang itu Islam biasa itu. Memang begitu Islam. Itu hal yang biasa. Cuman karena kadang ya bertentangan dengan biasa orang lakukan. Dengan dalil ini tidak menghormati orang soleh. Ya, kita menghormati, memuliakan orang soleh. Tapi bukan berarti kita harus beribadah kepadanya. Bukan berarti kita harus berdoa kepadanya. Bukan. Tidak ada sama sekali orang soleh yang bilang begitu. Kau harus hormati saya dengan cara berdoa kepada saya. Tidak ada. Cari orang soleh yang meninggal. Iya, ada nggak yang berwasiat seperti itu? Kalau ada, berarti dia mengaku dirinya Tuhan. Tidak ada orang soleh yang bilang begitu. Iya, Nabi saja belum katakan sebelum 5 saat belum meninggal. Ada yang mengatakan 5 jam, 5 menit, ada yang mengatakan 5 hari sebelum meninggal. Beliau berkata, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi orang Nasara karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Dilaknat. Oleh karena itu kata Aisyah, kuburan nabi disembunyikan. Disembunyikan saja kita sudah bisa lihatlah bagaimana orang pergi umroh, pergi haji. Yang dia cari adalah lebih berkah itu elus yang di kuburan Nabi daripada pergi tawaf. Pokoknya seakan-akan haji dan umroh kalau tidak Islam. Padahal ziarah kuburan Nabi itu adalah bukan tujuan utama. Itu karena kita sudah terlanjur di Madinah, kita berziarah ke kuburan. Bukan niat utama. Niat utama itu adalah kita berhaji, kita berumrah. Tapi begitulah bagaimana kalau kuburan Nabi dinampakkan. Dinampakkan. Dan ini adalah yang sebenarnya Islam biasa. Memang begitu Islam. Tapi orang kalau kita bilang begitu, dia bilang keras. Itu bukan keras. Begitulah hakikatnya memang Islam. Sesuai dalil. Sesuai dalil. Kemudian beliau berkata bahwa Islam itu dengan seluruh bentuk amalannya
itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam. Yang kedua wal iman. Yang ketiga wal ihsan. Pertama muslim. Kedua mukmin. Ketiga muhsin. Iya. Inilah tingkatan yang ada dalam Islam. Seorang masuk Islam maka dia muslim. Kalau dia melakukan rukun Islam. Yang 5. Kemudian dia akan naik ke tingkat mukmin kalau dia meyakini rukun iman yang 6. Setelah itu dia akan naik ke tingkat muhsin. Setelah dia mukmin, tidak mungkin muhsin kalau dia tidak mukmin. Karena mukmin itu, muhsin itu adalah setelah tingkat keimanan. Karena kalau dia beriman dengan rukun iman, maka dia akan muhsin. Dia akan beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah atau dengan keyakinan Allah melihatnya. Ini keimanan kepada Allah. Inilah tingkatan dalam Islam. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan ini ada rukun-rukunnya. Nanti akan dijelaskan. Masing-masing dari rukunnya. Karena kalau arkanul Islam khamsah, ini alhamdulillah sudah dari SD kita sudah belajar. Bahkan dari TK sekarang sudah belajar. Rukun Islam itu ada 5. Semua kita alhamdulillah sudah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini rukun pertama. Bersyahadat bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah saja. Yang lain, kalau ada yang menyembahnya, maka itu dia sembah dengan cara yang batil. Tidak ada benarnya. Apa dalilnya? Jangan sampai kita sembarang bicara. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikian itu karena Allah lah yang hak. Dan yang kalian sembah selain Allah, itulah dibilang batil. Itulah dibilang batil. Allah yang mengatakan, ya, Allah yang mengatakannya. Jadi kamu bersyahadat, kamu bersaksi, kamu yakini dalam hatimu dan kamu ucapkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Wa iqamus shalah, rukun Islam kedua, mendirikan salat. Dan kita tidak dianggap muslim kalau tidak salat. Kalau tidak salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-farqu bainana wa bainahum tarkus shalah." Perbedaan antara kita muslim dan mereka selain muslim adalah dengan meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Itu perbedaan. Nah, ini rukun Islam. Karena ini rukunnya Islam. Amalan dalam Islam banyak, tapi ini rukunnya, bangunan dasarnya, pondasinya. Iya, rumah tanpa pondasi maka akan roboh. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajju baitillahil haram, berhaji ke Baitullahil Haram. 5 ini akan datang nanti dalilnya. Beliau akan sebutkan insyaallah. Dari hadis, dari Quran dan dari hadis. Kita mulai dari dalil syahadat. Kata beliau dalil syahadat. Dalil akan wajibnya kita bersyahadat kalau kita sebagai seorang muslim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi
bersaksi. Allah mulai dengan dirinya. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kita harus bersaksi seperti persaksiannya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allah mulai dari dirinya. Wal malaikah, malaikat seluruhnya juga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu juga. Oleh karena itu yang tidak bersaksi seperti ini berarti dia tidak punya ilmu. Karena orang yang berilmu itu golongan ketiga disebutkan, yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Qaiman bil qist. Mereka tegak dengan keadilan ini. Persaksian yang pertengahan ini, la ilaha illallah. Penegasan yang kedua, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini dalil syahadat. Dalil persaksian la ilaha illallah. Dan apa makna la ilaha illallah? Karena jangan sampai kita bilang la ilaha illallah, tapi kita tidak tahu artinya. Apa arti la ilaha illallah? Kata beliau, wa maknaha, artinya. Kalau kita bilang la ilaha illallah, apa? Kata beliau, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu dibilang la ilaha illallah. Bukan sekedar tidak Tuhan selain Allah. Iya, enggak. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Karena la ilaha kata Allah, jami'a ma yu'bad min dunillah. La ilaha itu potongan pertama. Itu menafikan, meniadakan seluruh yang orang sembah selain Allah. Jadi ketika kita bilang la ilaha, berarti tidak ada lagi pohon, kuburan, patung, siapapun, tidak ada lagi. Itu dibilang la ilaha. Illallah, apa arti illallah? Musbitan al-ibadata lahu wahdahu la syarika bi ibadatihi. Menetapkan peribadatan itu hanya miliknya Allah saja, tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Apakah ada yang berserikat dengan Allah dalam hal menguasai langit dan bumi ini? Kan begitu pertanyaannya. Tidak ada. Maka tidak ada pula sekutu baginya dalam peribadatan dan penghambaan. Itu harus kita yakin. Itu makna la ilaha illallah. Adapun tafsirnya, penjelasan lebih jauh lagi akan dijelaskan di ayat-ayat yang setelahnya. Nanti insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji Idrus sudah datang, Masya Allah. Sehat ya Pak? Kita rindu dengan pertanyaan tadi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tak Pak Haji Idrus? Masya Allah, syafallah wa akhar. Masya Allah. Alhamdulillah.
tiga hal yang berlebih sedikit tidak menceritakan tapi berloyalitas kepada musuh-musuh Islam. Pertanyaannya, bagaimana kita memaknai keagungan dan kekuasaan Allah di Palestina sekarang yang dibantai oleh Israel musuh Allah. Mohon penjelasan. Baik. Itu satu, Pak. Bagaimana kita memahami memaknai kekuasaan Allah menolong orang-orang Palestina yang beriman, apalagi yang anak-anak yang juga tidak bantai, dibius, mati, meninggal, orang lansia, kapan dunia ya Tuhan Allah menolong bangsa Palestina. Mohon penjelasan. Baik, Masya Allah. Kita pertama sekali bahwa kita tidak mungkin mendapatkan tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan kembali kepadanya. Dengan kembali kepadanya. Itu tentunya ditegaskan di banyak ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, demikian pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di ayat sangat banyak. Iya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, in tansurullaha yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Kalau kita bertanya kapan pertolongan Allah itu datang? Iya. Nah, itu syarat. Itu syarat. Kita bisa melihat ayat yang saya baca tadi itu Pak, surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Itu syarat, kemudian jawabannya. Wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi memang yang dipanggil orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jika kamu menolong Allah, menolong agamanya, yang suruh, maka dia Allah akan menolong kalian. Wa yatsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan, menguatkan kaki-kaki kalian. Tapi syaratnya yang pertama, mereka akan tertolong kalau memang betul mereka menolong Allah, membela agama Allah, bukan karena tipu daya atau apa, bukan. Memang dia ingin menolong agama Allah, maka itu pasti. Allah kan tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Itu syarat yang paling pokok. Itu syarat yang paling pokok. Nabi juga SAW menegaskan seperti itu. Kita tidak akan mungkin diangkat dari kehinaan, dari penguasaan musuh, kecuali setelah kita kembali ke agama kita. Ditegaskan oleh Nabi SAW seperti itu dalam hadisnya.
dalam hadis. Kalau kita sudah mulai, kata Nabi, idza akhadtum adnabal baqar tabayatum bil'in. Kalau kalian sudah mulai sibuk dengan peternakan, sibuk dengan dunia, kalian melakukan transaksi jual beli dengan jual beli yang haram, kata Nabi sallallahu alaikum billah, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kita tidak mungkin kita bilang walaupun seluruh dunia berkumpul, tapi kalau kita sendiri sibuk dengan hal yang dilarang, melanggar, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan dari Allah. Kapan ini diangkat? Nabi katakan tidak mungkin ini diangkat. Hatta terji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau memang kembali kepada agama, dia betul-betul hanya beribadah kepada Allah, dia memang mau meninggikan kalimat Allah di bumi ini, pasti Allah akan tolong. Pasti Allah akan menolongnya. Itu tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Lihat Nabi SAW, Pak, kenapa di waktu perang Uhud belum terluka? Kita bisa tahu kisah di perang Uhud. Waktu itu Khalid ibn Walid belum Islam. Kata Nabi SAW, kita bagi dua pasukan. Ada pasukan yang memang berhadapan langsung dengan musuh, dan ada pasukan tetap di atas gunung memperhatikan musuh. Jangan kalian turun apapun yang terjadi. Kami kalah atau menang. Ketika Nabi SAW sudah perang, ini sudah pasukan sudah dibagi, ya. Akhirnya menang ini yang dibawa. Pasukan musyrikin berhasil dipukul mundur. Tapi ternyata ketika mereka melihat itu, orang di atas bilang kita sudah menang, ayo kita kumpulkan ghanimah, rampasan perang. Ternyata mereka mundur bukan karena kalah. Mereka mundur untuk naik ke Gunung Uhud di sebelah. Naik ke atas. Akhirnya diserang dari atas. Sampai Nabi SAW terluka. Kenapa dia tak bisa terluka? Kenapa bisa ini banyak mati? 70 para sahabat yang mati, yang meninggal. Nabi terluka di perang itu. Kenapa? Menyelisih satu perintah. Jadi kalau kita bertanya, ini banyak anak-anak yang terbunuh, banyak orang mati, kenapa belum? Begitu kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pasti kita dibantu. Kalau tidak ada juga berarti kita yang kurang. Kita yang kurang. Seperti itu, Pak. Kata tidak sembahyang, kata tidak salat, kedua ini tidak makan. Baik. Kalau itu buka dulu Kamus Besar Indonesia. Sembah iya. Sembahyang itu dibilang berkhidmat, pernyataan hormat
beribadah. Kalau sholat itu bermakna dua. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Sholat secara bahasa berdoa. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau dibilang sholat, berdoa. Yang makna secara istilah, sholat itu adalah sebuah peribadatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan bacaan dan gerakan yang khusus. Itu menurut syariat. Itu kalau sholat. Berarti sembahyang lebih umum. Lebih umum daripada sholat. Semua yang dibilang beribadat bisa dikatakan sembahyang. Seperti itu, Pak. Cuma ini bahasa Indo. Kalau sholat bahasa Arab. Iya. Kalau yang kita tadi bilang sholat itu bahasa Indo. Kalau sholat itu bahasa Arab. Yang sudah dikenal di bahasa kita juga. Sudah dikenal di bahasa kita juga. Itu wallahu alam. Diangkat dan diangkat orang santriwati dilamar oleh dua orang pejabat. Yang pertama santriwan, yang kedua anaknya anak bebas yang menganut pada bapak ibu menerima ini yang pertama kita sendiri anaknya ini yang gadis masih berawal menolak, dia mau yang bebas ini yang kuliah ini dengan niat mau menunjukkan menjadi anak anak ini betul menolak yang baiknya tuanya sementara dia juga mempunyai niat baik untuk menunjukkan laki-laki ini menjadi suami yang soleh. Baik, sebelum kita jawab itu saya dapat lagi faedah di pertanyaan Pak Haji tadi, sembahyang. Ternyata sembahyang juga itu Pak bisa bermakna agama Islam. Di kamus kita, di kamus Indonesia. Dia juga bisa bermakna sholat. Terus jika ternyata makna yang lain, dia bisa bermakna permohonan, doa kepada Tuhan. Kepada Allah, itu sembahyang. Jadi bisa juga bermakna doa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini di kamus besar Indonesia juga diterangkan. Alhamdulillah. Kemudian masalah tadi yang Pak Haji jelaskan, ada seorang perempuan, gadis, kemudian ada dua yang melamar. Ada dua yang melamar. Ada pilihan orang tua, pilih yang punya agama, tapi dia memilih yang tidak beragama tadi. Iya. Di hal yang seperti ini memang alhamdulillah seorang kalau banyak yang melamar, dia harus istisyarah. Dia harus meminta pandangan dari orang lain. Iya, tentang apa yang harus dia terima. Dan seorang perempuan di masa Nabi SAW, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dilamar oleh 3 orang. Iya, ada Abu Jaham, ada Muawiyah, ada Usama. Dia minta kepada Nabi siapa yang harus diterima. Nabi jelaskan orangnya bahwa kalau
Muawiyah tidak punya harta. Kalau Abu Jaham dia suka pukul perempuan. Terimalah Usama. Tapi Usama tidak gagah. Sehingga perempuan itu dibilang Usama. Maksudnya Usama diterima. Kita tahu itu Pak Haji nada-nada begitu. Maksudnya dia tidak gagah nih, tidak gagah. Iya, hitam. Tapi Rasulullah bilang kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia terima karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena seorang itu dinikahi karena sebab. Dinikahi karena hartanya, cantik, punya nasab, keturunan yang bagus, terpandang dan yang jelas keturunannya, karena agama. Karena dipilih yang punya agama, kamu akan beruntung. Jadi kalau kita pilih yang beragama, karena itu yang utama, adapun cantik, tambahan. Bonus itu. Sudah cantik kaya, oh bonus lagi. 2 bonusnya. Oh, dia punya keturunan yang jelas. Oh, bonus lagi. Tapi kita pilih yang pertama karena agama. Kamu akan beruntung. Jadi pertama, seorang perempuan ini harus memikirkan itu. Sebelum dia pikirkan taat orang tua atau tidak. Nah, harus dia pikirkan. Iya. Karena seorang menikah itu harus seperti itu, lihat. Iya. Kalau kita punya agama, walaupun miskin, minimal dia kalau marah tidak pukul, tidak lempar panci di hadapan muka tak. Nih, kalau tidak punya agama, bahaya. Karena tidak ada agamanya begitu. Masalah sedikit, itu kita akan korban perasaan. Maka sebelum berdosa atau tidak ya, dia harus pilih yang beragama. Dia ikut. Tambah yang kedua, dia taati orang tuanya selama bukan maksiat. Orang tua itu harus ditaati selama bukan maksiat. Yang tidak boleh ditaati itu adalah kalau orang tua menyuruh kita maksiat. Seperti itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah. 2 pertanyaan dari Pak Haji Idrus. Masya Allah, alhamdulillah. Kita tutup. Insya Allah kita lanjut lagi nanti. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta